Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis tarekat dan ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis tarekat dan ajarannya. Nah, yang pertama di sini ada tarekat khalawatiyah. Tarekat khalawatiyah itu didirikan oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Sahrawardi. Tarekat ini membagi manusia menjadi 7 tingkatan, yaitu yang pertama, manusia yang berada dalam nafsul amarah seperti jahil, kikir, sombong, gemar kepada kejahatan, dan dipengaruhi syahwat dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang kedua, manusia yang berada dalam nasful lawamah, maksudnya mereka yang gemar meninggalkan perbuatan buruk dan berbuat soleh tetapi suka bermegah-megahan. Yang ketiga, manusia yang berada dalam nasful mulhamah. Nah, yang keempat, manusia yang berada dalam nafsul mutmainnah. Yang kelima, manusia yang berada dalam nafsul rodiyah. Yang keenam, manusia yang berada dalam nafsul mardiyah. Dan yang terakhir, ketujuh, manusia yang berada dalam nafsul kamilah. Nah, tarekat khalawatiyah ini mengajarkan ajaran spiritual yang merupakan gabungan berbagai teknik spiritual lainnya. Nah, jenis tarekat yang kedua yaitu tarekat Naqsabandiyah. Pendiri tarekat Naqsabandiyah ini adalah Muhammad bin Bahauddin al-Huwaisi al-Bukhari pada tahun 717 sampai 791 Hijriah. Nah, Naqsabandiyah ini merupakan arti yaitu lukisan karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang goib-goib. Tarekat Naqsabandiyah ini mengajarkan cara berdoa, baca Al-Quran, dan zikir-zikir yang sangat sederhana. Namun, tarekat ini lebih mengutamakan zikir dalam arti daripada zikir dengan lisan. Lalu di sini ada jenis tarekat yang ketiga, yaitu tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ialah tarekat yang pertama yang disebut dengan sumber-sumber pribumi. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Zailani, seorang ulama yang zahid. Ia mempunyai sekolah untuk melakukan suluk dan latihan-latihan kesufian di Baghdad. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir Zailani adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, jujur, gemar belajar dan beramal, serta menyayangi fakir miskin dan selalu menjauh dari hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, tarekat ini mengamalkan dan mengajarkan zikir dan wirid tertentu dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini juga merupakan adaptasi dari teori emanasi dan tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. Lalu di sini ada jenis tarekat yang keempat, yaitu tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali al-Rifai pada tahun 1106 sampai 500 Hijriah. Nah, ciri khas tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Begitu. Lalu di sini yang kelima ada tarekat Samaniyah. Kemunculan tarekat ini bermula dari kegiatan Syekh Muhammad Saman, seorang guru masyhur yang mengajarkan tarekat di Madinah. Banyak orang Indonesia yang pergi ke sana untuk mengikuti pengajarannya. Sebagai guru besar tasawuf, Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesolehannya, kezuhudan, dan kekeramatannya. Tarekat Samaniyah ini juga mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama-sama pada malam Jumat di masjid
dan musola sampai tengah malam. Selain itu juga ibadah yang diamalkan oleh syekh yang diikuti oleh murid-muridnya sebagai tarekat antara lain sholat sunnah asyrok 2 rakaat, sholat sunnah duha, memperbanyak riyadoh, dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Ada jenis tarekat yang keenam, yaitu tarekat Saziliyah. Pendiri tarekat Saziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang ulama dan sufi besar. Ia dilahirkan pada tahun 573 Hijriah di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Ali Syadzili sangat saleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Bahkan bentuk tubuhnya dan wajahnya mencerminkan keimanan dan keikhlasan pengikut tarekat ini. Nah, lalu pengikut tarekat ini sangat luar biasa banyaknya. Tarekat Saziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengalamannya. Dengan kata lain, tidak dibebani syarat-syarat yang berat kepada syekh. Nah, itu merupakan jenis atau macam-macam dari tarekat begitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.